saudara sekalian, pada kesempatan ini kami dari pihak Pembuat Besar Kabupaten Ros melakukan wawancara langsung terkait dengan tindak lanjut dari rapat di rumah adat Dentro pada waktu yang lalu. Kemudian pada saat ini kami lagi menyiapkan beberapa agenda untuk bisa dipertanyakan dari apa yang nanti akan disampaikan oleh saudara Jeki, karena ini menyangkut kepada proses permasalahan tanah yang ada di Papua secara menyeluruh, dan khususnya tentang kasus-kasus tanah yang ada di Kota Jayapura. Permasalahannya yang jelas, kasus-kasus tanah ini sangat bermasalah mendasar terkait dengan hak-hak kepemilikan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang menguasai tanah pada beberapa wilayah atau beberapa lokasi-lokasi tanah yang ada di Kota Jayapura, seperti Bintang Mas, kemudian beberapa pemuda lainnya, dan lebih fatal lagi ada pemerintah juga yang menguasai hak-hak adat yang sampai sekarang tidak bisa diakui untuk dilepas kembali kepada hak-hak adat. Nah, inilah yang mendasari pertemuan kita pada sore ini, untuk akan disampaikan beberapa hal penting yang ditindaklanjuti oleh saudara Jeki. Saya berikan waktu untuk saudara Jeki bisa membacakan apa yang menjadi tuntutan Pembuat Besar Kabupaten Ros pada saat ini. Baik, terima kasih. Saya langsung baca surat ini. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo di Jakarta, salam perdamaian. Izinkan saya menyampaikan bahwa saya adalah cucu tertua generasi penerus Tuan Stefanus Sonjeri, dan Tuan Stefanus Sonjeri adalah pejuang veteran memiliki kartu Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 206 tahun 1962, Ketua Gerakan Merah Putih Irian Barat, dan tokoh tonggak sejarah suksesnya Pepera Irian Barat di Irian Barat tahun 1969. Pada 15 Agustus 1962 dilakukan perjanjian New York antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Nederland di PBB yang terdiri dari 29 pasal. Inti dari 29 pasal tersebut adalah pemerintah Indonesia, pemerintah Kerajaan Nederland, dan PBB mengakui tanah adat Irian Barat adalah milik orang Irian Barat. Berdasarkan perjanjian New York 15 Agustus 1962, kami minta Presiden Republik Indonesia agar turun tangan langsung untuk mengembalikan tanah-tanah adat yang dikuasai secara ilegal oleh pemerintah dan pemodal, garis miring pengusaha di atas tanah Papua, mulai dari Sorong sampai perbatasan negara Papua Nugini, dan khususnya di Kota Jayapura tanpa melalui proses pengadilan. Adapun contoh kasus permasalahan tanah-tanah adat sebagai berikut. 1. Telah terjadi perampasan tanah adat Papua, khususnya di Kota Jayapura, oleh pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kota Jayapura yang menguasai tanah adat secara ilegal, dan tanah adat berubah status menjadi tanah milik negara, antara lain tanah adat Tobati yang diambil alih untuk kepentingan pemerintah.
yang telah dibangun kantor Balai Wartawan Provinsi Papua di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. 2. Saudara Gandikan, pimpinan CV Bintang Mas. Raymond Gan, pimpinan PT Sekalian Kurnia, PT Alaminda, telah menguasai tanah adat Tobati secara ilegal seperti membuat sendiri surat pelepasan tanah adat tanpa mencantumkan ukuran luas tanah dengan batas-batas tanah yang tidak jelas. Tidak ada kwitansi pelunasan pembayaran ganti rugi tanah, hal mana telah merugikan masyarakat adat Tobati. 3. Pemerintah Indonesia garis miring pemerintah Provinsi Papua telah dengan sengaja merusak ekosistem laut Tobati dengan cara melakukan reklamasi laut Teluk Tobati yang akan berdampak serius terjadi abrasi pantai yang berakibat bencana alam di kemudian hari. Demikian atas perhatian Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Jayapura, 6 Agustus 2020. Yang bertentangan bahwa ini Herman R. Hamadi, Oluwafi Besar, Tobati Engros. Titus Hamadi, tokoh adat Papua. Yakobus Ditilebit Samberi, generasi penerus Tuan Stefanus Samberi. Baik, terima kasih. Saya mau sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, menyelesaikan masalah di Papua harus mengumpul semua Onodowafi, kepala-kepala suku, Dewan Adat, seluruhnya dari Sorong sampai ke perbatasan Papua Nugini. Duduk tidak di Jakarta, duduk di Papua sini, di kota Jayapura. Tanya mereka apa yang mereka mau. Jangan duduk dengan masyarakat adat biasa, baku atur di situ, terus jalankan ini otsus. Atur ini tanah, timbun ini teluk, tanpa libatkan Onodowafi besar. Itu yang harus Presiden lakukan agar Papua ini bisa aman. Dan terkait sejarah, sampai kapanpun mau ditutupi, kebenaran itu tetap akan muncul, karena Tuhan ada di pihak yang benar. Jadi terkait DT saya Stefanus Samberi, tokoh Papua yang kunci di Papua ini, Freeport masuk 1967, TT saya yang tanda tangan. Dan terkait status politik Irian Barat di Indonesia pun TT saya yang tanda tangan di PBB dan di Gedung Putih di Amerika Serikat, New York. Oleh sebab itu, Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera meluruskan sejarah Papua, dialog Papua Jakarta segera dilaksanakan dan dimediasi oleh pihak PBB atau negara netral mana, Amerika, Australia, Belanda, semua pihak yang terkait dengan tanah ini datang duduk dan bicara dengan pemilik negeri ini. Stop baku tipu di atas tanah ini.